Apakah kerja di hotel yang ada menjual minuman beralkohol itu haram hukumnya? Ya, karena masuk berkoalisi dia di dalam itu. Kita jangan belanja ke tempat yang ada jual alkohol, karena dia masuk dalam barang-barang yang dijual. Pilih toko muslim. Alah, Ustaz Somad tu kemarin nampak kami belanja di tempat yang ada jual alkohol, tak ada barang tu di tempat lain, hanya ada di situ saja. Maka saya cari di situ. Mohon doanya di akhir majlis supaya saya diberikan kemudahan, diberikan kelulusan nilai yang memuaskan menghadapi ujian kelulusan ini. Insyaallah. Nikah, sakit, pergi haji, jodoh, kerja, nilai. Ada yang ingin saya tanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita sudah bernazar tapi kita tak mampu melaksanakannya? Nazar puasa sunat sepanjang tahun, jadi apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah ada cara untuk membatalkan nazar tersebut? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Oleh sebab itu yang akan datang ini jangan mengobrol janji pada Allah. Politisi mengobrol janji pada masyarakat, ini lebih parah. Allah pun diobrolnya juga. Tolonglah ya Allah, kalau lulus nanti puasa aku. Begitu lulus rupanya kena mahakut. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Bayar. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, cara menebusnya it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau beri pakaian 10 fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih baju, tak juga sanggup. Bebaskan budak, tak ada budak lagi Pak Ustaz. Puasa 3 hari, tak juga bisa. Jadi mau apa lagi? Ustaz, dalam pembagian warisan apakah boleh sesuai kesepakatan kakak beradik, tak dipakai hukum Islam? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Adik beradik 4 orang, laki 2 orang, perempuan 2 orang. Meninggal mak, meninggal ayah, cuman 4 ini. Lalu kata mereka, kita bagi sama aja lah. Kenapa tinggal 1 M? Kalau 1 M, udahlah kita bagi aja 250, 250, 250. Boleh apa tak boleh? Maka dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah boleh, syaratnya 3. Pertama, semuanya sudah akil baligh. Kalau ada satu tak akil baligh, ada satu cacat mental, tak boleh. 2, masing-masing tahu jatahnya berapa. 3, yang berlebih mengikhlaskan sebagai sedekah. Otomatis si abang laki-laki 2 ini berlebih nih, maka yang perempuan ini kurang. Maka si abang ini mengatakan, ambillah ini, tak akan ungkit-ungkit sedekah. Abang ini mungkin tak bermasalah, cuman kakak iparnya di sini letak. Maka kalau tengok dulu, kalau abang ini termasuk ikatan suami takut bini, masalah. Sudah keluar kartu merah, merah kertasnya dah. Daurah Tauhid, menjadi ahli Tauhid di akhir zaman, bersama Ustadz spesialis hari kiamat, Ustadz Zulkifli M. Ali. Info pendaftaran, bukti transfer Mandiri Syariah. Pendaftaran Maula Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Daftarkan segera sebelum seat habis. Itu tak ada, dari saya aja tambahan. Ada Ustadz yang bicaranya zikir aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Arifin Ilham. Ada Ustadz nih spesialis sedekah aja, mari bersedekah, mari bersedekah. Ustadz Yusuf Mansur sebelum pindah ke Paitren. Ada lagi Ustadz ini masalah hati aja, jagalah hati, jangan kau sakiti, jagalah hati, lentera hidup ini. Agim. Ada Ustadz cerita hari kiamat aja, ini deh, spesialis hari kiamat. Dan banyak orang tobat gara-gara cerita hari kiamat. Takut dia. Nah, ikuti. Ibu-ibu bagus mengikuti ini untuk menakuti bapak-bapak.
abangnya macam-macam juga lagi, bang tak lama kiamat nih, yang pelit-pelit juga lagi. Insya Allah keluar duit tuh. Tolong doakan saya Ustaz Abdul Somad tercinta supaya saya segera mendapatkan pekerjaan yang halal dan istri yang solehah dan bisa naik haji. 3 ya. Kerja halal, bini solehah, naik haji. Insyaallah. Sakit, halal, naik haji. Ini request. Apakah sudah pasti jadwal Ustaz tausiah di Labuhan Batu? Insyaallah, asal panjanglah umur. Tolong update info tempatnya Pak Ustaz. Tempatnya di pusat kota tuh, di halaman kota tuh. Kata orang yang mengundang begitu, bahwa nanti hujan pindah ke tempat lain, tengok-tengoklah. Mana saja batasan yang dilihat dalam nazar ketika proses ta'aruf? Muka sama tapak tangan. Muka sama tapak tangan. Siapa yang melihat? Apakah calon suami? Iya, calon suami itu menengok. Tengok. Kalau dia tak mau menengok, maknya disuruhnya. Mak, tolong mak tengokkan muka dia, entah bercacat, entah makeupnya tebal, bedak KD 3 inci. Suruh mahram kita menengok. Ada sebagian laki-laki tak mau, aku tak mau menengok. Tengokkan, orang yang soleh menengok. Pastikan ibu anda sudah ganti kacamata. Kemudian bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita melalui telapak tangannya? Itu carilah orang yang tahu tentang masalah subur tak subur. Kalau tak dites mana tahu kita subur tak subur. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahi 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Bukan disuruhnya 1, 2 dulu. Tak juga subur 3, tak juga subur 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tak bisa adil, fawahidah, only one, cukup 1 saja. Jika imam berjamaah, kita solat sendiri, ketika baca Al-Fatihah berhenti pada lafal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah hal tersebut merubah makna Al-Fatihah? Tidak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah kau berikan kepada mereka 4, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, ghairil maghdubi alaihim, selain jalan orang Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Tak merubah makna. Yang merubah makna maliki yaum. Wah, itu berhenti itu, diputusnya tengah. Siapa nama anak kau? Kiyau. Di mana Pak Kiyau? Ada dalam Quran gitu. Kau dah maliki yaum. Itu tak betul tu. Pak Ustaz, saya buat pengakuan tentang perbuatan yang dulu pernah saya lakukan. Saya pernah bekerja di perusahaan bidang perhotelan. Perusahaan A pemiliknya Muslim, B pemiliknya non-Muslim. Saya tahu pemiliknya, nama, alamat rumahnya juga tahu. Di perusahaan tersebut setiap ada kesempatan saya berbuat korupsi. Di situ saya tak melakukannya sendiri, ada senior yang lebih dulu melakukannya. Saya sudah resign 3 tahun yang lalu karena menghindari kecurangan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, tobat, beriman, amal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua yang salah dulu diganti Allah dengan kebaikan. Kalau tak ada bersifat harta, tapi kalau ada bersifat harta, maka balikkanlah ke dia balik. Seandainya saya harus minta maaf kepada pemiliknya, apakah saya harus jujur mengatakan kalau saya melakukannya tidak sendiri? Saya khawatir kalau nanti mereka di PHK dan bisa juga dipenjarakan karena mereka masih bekerja di sana untuk menafkahi keluarganya. Kalau banyak pertimbangan tak jadi tobat. Makanya ada buku kecil judulnya Uridu an atub walakin ... Uridu an atub walakin, aku mau bertobat tapi, kalau pakai tapi tak jadi bertobat. ربنا يا ربنا